Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arga Julianta. Saya mahasiswa dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat dari Stikes Geria Husada Sumbawa. Stikes Geria Husada adalah salah satu kampus kesehatan yang berada di Kabupaten Sumbawa. Kampus yang tidak hanya fokus pada teori, tapi melatih mahasiswanya untuk tampil percaya diri, berpikir kritis, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Lewat tugas seperti inilah kita dilatih untuk lebih percaya diri dan mempersiapkan di dunia kerja, khususnya di bidang promosi dan edukasi kesehatan. Sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, kemampuan berbicara di depan umum dan menjalin hubungan komunikasi dua arah sangat penting. Ini berguna ketika kita menyampaikan informasi kesehatan di masyarakat, agar mereka mudah memahami dan merespon apa yang kita sampaikan. Dalam tugas kali ini, saya akan menganalisis ceramah dua arah, yaitu jenis ceramah yang memungkinkan adanya interaksi antara audiens dan pembicara. Analisis ini membantu saya untuk memahami bagaimana cara menyampaikan pesan dengan baik dan merespon audiens dengan tepat. Ayo sama-sama kita simak video berikut ini. Pada surat Asy-Syura ayat 30 dikatakan bahwa Asy-Syura atau Asy-Syu'ara? Asy-Syura. Asy-Syura. Iya. Ayat 30 mengatakan bahwa dia akan manusia itu akan mendapatkan musibah tergantung pada perbuatannya. Itu nggak ada ayat begitu, itu terjemahan. Terjemahannya maksudnya. Ya. Artinya dengan seperti itu mengatakan bahwa apapun musibah yang terjadi pada seseorang itu karena perbuatannya sendiri. Padahal katakan bahwa musibah itu terbagi atas tiga, bisa karena ujian, bisa karena Tahu dari mana Bapak ada 3 musibah itu? Jangan disimpulkan, pertanyaannya apa? Ya, artinya maksud saya bagaimana menghubungkan antara yang tadi, apakah dia ujian, apakah dia suatu laknat atau yang lain dengan ayat yang tadi. Bagaimana juga dengan takdir, karena kita ketahui misalnya udah, musibah itu cuma ada 2. Musibah itu asalnya semua yang kita alami, kullama asabana fahuwa musibah. Baik, semua yang kita alami. Bapak sekarang promosi jabatan itu musibah juga. Ya, semua yang kita alami itu musibah. Yang kita alami dalam hidup sebagai ujian dari Allah itu musibah. Ada yang sifatnya menyenangkan. Misal Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat itu kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik ya, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jabatan itu ujian. Dapat harta juga ujian. Ya, kalimatnya apa? Inna lillahi, ini kan milik Allah, satu saat akan dihisab, kan? Dapat ilmu juga musibah. Nah, ada yang kedua jenisnya, ujiannya berupa hal yang tidak biasa kita rasakan, melahirkan duka cita, misalnya meninggal, ya, kekurangan harta, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat, ya. Hanya kadang begini sifat manusia itu, menyadari ada masalah, ada musibah, diasosiasikan selalu pada yang kedua, sehingga pada yang pertama itu merasa seakan-akan bukan musibah. Nah, kenapa itu bisa muncul? Karena perspektifnya memahami musibah itu hanya dikondisikan pada bagian kedua ketika ia datang pada hal yang tidak disukai saja. Ya, padahal semua yang kita alami pada hakikatnya musibah. Dua-duanya ujian untuk menguji kita, siapa di antara kita yang bisa memaksimalkan potensi kebaikannya di hadapan Allah. Jadi ketika ada kebaikan itu syukur, ketika ada duka ada sabar di dalamnya. Jadi dua-duanya netral, Pak. Makanya Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, orang beriman itu sungguh bahagia, sungguh hebat perkaranya, karena dia bisa memandang semua hal itu sama, netral. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur, dan ketika diuji dia bersabar. Jadi semuanya merasa ini ujian Allah saja, saya cuma jalani sampai saya meninggal. Jelas sampai di sini ya. Nah, apa kaitan dengan surat Asy-Syura ayat ke-30 tadi? Pada hakikatnya nggak mungkin diuji kecuali karena perilaku kita juga. Bapak misalnya milih pekerjaannya apa sekarang? saya dokter. Dokter, maka ujiannya di bidang kedokteran, Pak. Nggak mungkin ujian di bidang kepolisian, nggak mungkin ujian di bidang kemiliteran. Pasti ujiannya di bidang kedokteran. Itu yang dimaksud pilihan hidup kita itu, disitulah ada letak ujiannya. Demikian juga hal-hal yang terkait dengan hal negatif.
orang yang korupsi pasti ketika dia korupsi tertangkap di penjara, yaitu bagian dari musibah dia. Bima kasabat aydikum, ya, itu sebab dari perbuatan kalian sendiri. Jadi yang dimaksud ayat itu ada dua bagian. Satu, pilihan hidup kita akan mendatangkan ujian bagi kehidupan kita yang sesuai dengan pilihan hidup kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita pilih di kedokteran, Allah akan uji dengan sifat-sifat kedokteran. Saya memilih di bidang keulamaan, ya ujiannya seperti ini. Ya, Anda di bidang apapun ujiannya akan sama. Nah, dan kembali kepada apa yang kita lakukan. Dan perilaku kita yang kedua itu juga menentukan jalan ujian kita. Jadi ketika kita berbuat baik, musibahnya apa? Kebaikan kita terima sebagai ujian. Apakah ria? Apakah bersyukur? Ya, asykuru an akfur. Yang kedua, kalau diberikan hal yang kurang baik, apakah dia bersabar atau mengeluh? Ya, nanti kembali kepada sifat-sifat tanah pada diri manusia. Ya, kalau sering mengeluh, ya, sering bertikai dengan orang, nah itu mungkin lahirnya dari tanah sengketa, gitu ya. Nah, kalau suka nimpakan beban pada orang, mungkin bebannya lahirnya dari tanah longsor itu, ya. Nah, jadi kalau kita bagus, sikapi dengan baik, ya itulah tanah-tanah yang baik dalam kehidupan. Saya kira cukup pertanyaannya. Sudah dijawab? Sudah itu. Baik. Setelah menonton video tadi, mari kita sama-sama menganalisis apa tema yang dibahas dan siapa audiensnya. Pertama, mari kita bahas tema terlebih dahulu. Tema yang dibahas dalam video berjudul Hakikat dan Penjelasan tentang Musibah. Tema yang dibahas adalah musibah adalah bentuk kasih sayang dan ujian dari Allah. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa musibah bukanlah bencana ataupun hukuman, melainkan ujian yang memiliki tujuan dan makna tertentu. Musibah dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas iman, membersihkan dosa, dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah audiens. Audiens yang terdapat dalam video Ustadz Adi Hidayat yang berjudul Hakikat dan Penjelasan tentang Musibah adalah umat muslim dewasa dan remaja. Setelah menganalisis tema dan audiens, selanjutnya saya akan menganalisis 3 V dari video Ustadz Adi Hidayat. Yang pertama, verbal, isi materi pesan. Verbal berkaitan dengan susunan kalimat, penyampaian pesan, dan kata-kata yang digunakan. Bahasa yang digunakan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam videonya sangat sopan, jelas, akurat, dan informatif. Beliau mengutip dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis, diuraikan secara kontekstual dan rasional. Yang kedua adalah vokal, suara, intonasi, dan irama berbicara. Vokal adalah bagaimana pesan disampaikan secara suara, kejelasan, intonasi, kekuatan, irama, dan tempo. Intonasi yang dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat sangat bervariatif, seperti menekankan suara pada poin-poin yang penting dan merendahkan suara pada hal-hal yang menyentuh seperti sabar menghadapi musibah. Kecepatan berbicara yang dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat tidak terlalu cepat, sangat mudah dipahami oleh audiens dan audiens mudah mengikuti alur pembicaraan. Artikulasi yang dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat sangat jelas sehingga dapat dimengerti oleh berbagai kalangan audiens. Yang ketiga adalah visual, penampilan fisik dan gestur tubuh. Visual mencakup penampilan, gestur tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Pakaian yang digunakan oleh Ustadz Adi Hidayat sangat sopan dan sesuai dengan konteks budaya, menggunakan baju koko, peci, dan sarung. Penampilan ini mencerminkan kesopanan dan kewibawaan. Ekspresi wajah yang dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat selaras dengan isi ceramah, seperti ekspresi serius saat menekankan hal penting dan ekspresi lembut saat membahas tentang hal empati dan spiritual. Gestur tubuh yang dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat tidak berlebihan, pas saat digunakan saat menekankan poin-poin penting pada isi ceramah. Kontak mata yang dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat sesekali melihat audiens untuk membangun koneksi dan membangun kedekatan terhadap audiens.
Setelah menganalisis 3V dari video Ustadz Adi Hidayat, selanjutnya saya akan menganalisis teknik gaya berbicara dalam video Ustadz Adi Hidayat. Teknik yang pertama adalah interaktif retoris, mengajukan pertanyaan kepada audiens agar berpikir, meskipun tidak untuk dijawab langsung. Yang kedua adalah eksplanatif dalil, menjelaskan topik dengan dalil Al-Quran dan hadis secara rutin dan logis. Yang ketiga adalah emosional, menggunakan nada suara lembut dalam menyampaikan pesan yang menyentuh hati. Yang keempat adalah retoris, mengulang kata atau frasa penting untuk menegaskan pesan dakwah. Yang kelima adalah naratif, menyisipkan kisah nabi atau sahabat, contoh nyata yang relevan. Dalam video Ustadz Adi Hidayat yang berjudul Hakikat dan Penjelasan tentang Musibah, menjelaskan bahwa musibah bukanlah bentuk kebencian Allah, melainkan ujian dan bentuk kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Musibah ini bisa menjadi penghapus dosa, pengangkat derajat, dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah jika dihadapi dengan sabar dan iman. Video atau ceramah yang dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat dibawakan dengan sangat jelas, informatif, dan mudah dipahami. Pembawaan beliau sangat mudah dipahami karena gaya bicara dan intonasinya sangat jelas, gestur tubuh yang sangat elegan, dan kalimat yang sopan digunakan. Terima kasih telah menyaksikan video analisis dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.